Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firudaudian dari kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi Keynes, klasik dan neoklasik. Oke, latar belakang. Ilmu ekonomi ini berkembang melalui berbagai aliran pemikiran yang mencoba menjelaskan bagaimana perekonomian itu bekerja pada zaman dahulu. Tiga di antaranya, yaitu yang paling terkenal atau berpengaruh, itu adalah teori klasik, teori Keynes, dan teori neoklasik. Teori klasik ini menekankan mekanisme pasar bebas, sedangkan teori Keynes ini muncul sebagai kritik terhadap kelemahan klasik dalam menghadapi krisis ekonomi. Sementara itu, teori neoklasik atau teori ekonomi sekarang ini merupakan penyempurnaan dari teori klasik dengan pendekatan yang lebih modern. Untuk memahami ketiga materi teori ini penting untuk menganalisis kebijakan ekonomi dan dinamika perekonomian saat ini. Oke, rumusan masalah ini tuh yang pertama ada maksud dari teori ekonomi klasik, neoklasik, dan juga Keynes, dan juga bagaimana perbedaan dari ketiga kategori tersebut. Yang pertama, teori ekonomi klasik. Teori ini adalah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Tokoh utamanya tidak lain dan bukan adalah Bapak Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Teori ini menekankan bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan secara otomatis melalui mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Prinsip utamanya adalah laissez-faire atau pasar bebas. Klasik juga percaya pada hukum Say atau Say Law yang menyatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Yang kedua itu ada teori ekonomi Keynes. Teori ini dikembangkan sendiri oleh John Maynard Keynes pada tahun 1930-an sebagai respon terhadap krisis ekonomi besar atau Great Depression. Menurut Keynes, pasar tidak selalu mampu mencapai keseimbangan secara otomatis, terutama dalam kondisi resesi. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatur permintaan agregat melalui kebijakan fiskal atau pengeluaran dan pajak. Keynes menekankan pentingnya konsumsi investasi dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mengurangi pengangguran. Yang terakhir itu ada teori ekonomi neoklasik. Teori neoklasik ini merupakan pengembangan dari teori klasik yang muncul pada abad ke-19. Tokoh pentingnya di antara lainnya itu Alfred Marshall dan Leon Walras. Teori ini menekankan pada perilaku individu atau konsumen dan produsen dalam membuat keputusan nasional untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan. Neoklasik juga menggunakan pendekatan matematika dalam analisis ekonomi serta menekankan keseimbangan pasar melalui interaksi permintaan dan juga penawaran. Perbandingan dari ketiga teori ini, kita bisa simpulkan bahwasanya klasik itu teori klasik mempercaya pasar bebas dan minim intervensi pemerintah. Keynes itu menekankan peran pemerintah dalam stabilisasi ekonomi. Dan yang terakhir, neoklasik ini menggabungkan konsep klasik dengan analisis modern berbasis perilaku individu. Baik, kesimpulan dari pemaparan teori ini yaitu adalah teori klasik, Keynes, dan neoklasik merupakan tiga aliran penting dalam ekonomi. Teori klasik yang saya bilang menekankan teori klasik yang tadi saya bilang menekankan keseimbangan pasar tanpa intervensi. Keynes menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, sedangkan neoklasik mengembangkan teori klasik dengan pendekatan yang lebih analitis dan matematis. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam memahami dinamika ekonomi. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.